Nah, malu gua kalau banyak omong tapi gua nggak kesana. Pada DM gua, "Bang, itu harga BBM sampai 70.000 bang, antriannya mengular." Jauh kelasnya nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Serius. Yakin nggak ada Yakin apa-apanya? benar ini Bandingkan abangnya. dengan Puan pun juga enggak lah. Oh, Nggak apa-apa lah. Kalau memang dibilang Gibran itu nggak ada apa-apanya dengan AHY, dengan Puan Betul. juga nggak ada apa-apanya, ya nggak ada masalah. Pak Prabowo itu sudah capek, harusnya mundur aja. Waduh. Hei, sing capek itu elu. Nih, coba kalian tonton video junjungan kalian. Oke. Angkat tangannya. Oh, ini Insya masa Allah kalau kampanye. Sidoarjo perubahan menang, Jawa Timur menang. Bukan Sidoarjo, Bambang. Apa mau? Ijazah yang diteliti Roy Suryo ini emang bener palsu. Bener yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ijazah yang diteliti mereka ini nggak ada embosnya, nggak ada watermarknya, stempelnya itu di belakang foto bukan di depan foto. Bener yang dikatakan mereka. PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut gua, kalau mengkritisi kerusakan alam Sumatera, yes bener, lakukan sekencang-kencangnya. Kalau mengkritisi pejabat yang cari muka dan kelihatan banget pencitraan di tengah bencana, yes lakukan langsung, sekencang-kencangnya. betul. Tapi kalau memecah belah bangsa pakai isu Ini bencana di agak Sumatera baik. ke saudara-saudara kita yang terkena banjir, modal pencet jari doang di internet, itu si Lucifer aja minder sama kalian. Apa yang dilakukan Mas Irwan Ferry itu bener. Apa yang dilakukan Mas Pras Teguh itu bener. Yang Betul. dilakukan Polri, TNI, Pemda, BNPB, PLN, Pertamina dan semua elemen pemerintah lainnya yang bersinergi dengan swasta untuk membantu bencana di Sumatera itu juga bener. Mereka Betul. berjuang gila-gilaan di sana setiap hari. Masa harus Betul. lu maki-maki juga? Kenapa? Gara-gara beda pilihan pas pilpres. Asalkan tujuannya untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Tolong ditahan itu bacotnya. Nah, Kenapa gua nggak banyak iya. komen? Karena gua cuman modal donasi doang. Gua aja nggak kesana. Malu gua kalau banyak omong tapi gua nggak kesana. Pada DM gua, "Bang, itu harga BBM sampai 70.000 bang, antriannya mengular." Lu nggak teriak-teriak kritik Pertamina bang? Bro, ini bukan kasus korupsi atau mafia migas yang jelas. Ini daerah Betul. bencana bro. Gua nggak tahu faktornya apa. Jangan pressure gua. Yang jelas jalannya banyak yang putus. Terhambat itu suplai bensin. Misal harus pakai pesawat, biaya bengkak tapi tetap harus jual harga normal. Jelas nombok mereka, tapi itu kan tugasnya. Prioritasnya juga mungkin buat alat berat yang buka jalan atau buat genset rumah sakit dulu. Nah kalau gue nurutin lu, gue ngomong sembarangan bisa runyam. Ini bencana bro. Bisa jadi juga panic buying. Masyarakat rame-rame beli bensin. Ramelah itu antrian walaupun bensinnya masih ada. Dan yang bikin harga melambung tinggi ya pihak-pihak aji mumpung alias pengecer. Gubernur Aceh udah bilang banyak pedagang yang naikin harga sesuka hati. Bukan cuma bensin. Kita nggak ngomongin bensin doang, tapi kebutuhan Betul. pokok juga. Nah itu yang seharusnya disikat. Paling Benar. kritik gue buat Pertamina. Kalau mencurigakan beli bensin banyak bener, fix pengecer. Jangan dikasih beli. Jangan Betul. sampai ada oknum yang sengaja menimbun atau memainkan harga demi keuntungan di tengah musibah. Betul, Kita semua lagi setuju, diuji guys. dengan bencana banjir di Sumatera. Mari bantu masyarakat dengan menjaga teman-teman yang lagi berjuang di sana. Bantu kawal juga biar harga di sana tetap stabil. Ini bukan cuma konten buat engagement, bro. Ini udah masalah kemanusiaan. Oh, ini gorengan baru anak-anak Abah dan anak-anak Banteng. Oh iya sih kemarin. Dapat bahan baru lagi nih pas betul. awal tahun. Jadi kemarin Pak Prabowo itu salah sebut. Seharusnya kan 2026. Nah, beliau itu salah sebut 2021. Digoreng lah sama anak-anak Abah, sama anak-anak Banteng itu. Emang Gue sih suka mikirnya goreng sih. jangan-jangan Pak Prabowo itu sengaja sengaja ngasih kalian bahan biar digoreng. Kan kalian suka itu dapat bahan terus jadiin gebrakan. Nah, Apalagi nih anak-anak Abah ini, wah udah paling seneng kalau ada kesalahan sedikit dari Betul. Pak Presiden mulai tuh. Padahal junjungannya juga sering salah sebut, salah ngomong. Nih, coba kalian tonton video junjungan kalian. oke. Angkat tangannya. Oh, ini Insya Allah masa kalau kampanye. Sidoarjo perubahan menang, Jawa Timur menang. Bukan Sidoarjo, Bambang. Apa mau? Pasuruan. Waduh. Pasuruan. Demi Allah, saya bersumpah Waduh. akan memenuhi kewajiban saya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Oke. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kak Anies Baswedan salah ucap. Presiden ke-6. Apakah masih ingat? Oke. Tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Aduh. Untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Aduh. Tuh dengerin junjungan kalian saja. Nanti kena somasi loh anak Abah. Kena somasi itu loh Bang Anies nanti kalau nggak sesuai. Sering salah ngomong, salah sebut nama orang lah, ngomong belepotan lah, salah sebut nama kota lah, masih banyak lagi. Betul. Lagi tak ber-KTP lah.
ibu kota ASEAN Jakarta lah, parkir air lah. Waduh. Giliran Pak Prabowo salah sebut tahun aja dibahas sampai kiamat. Selamat tahun 2021 ya guys. Ada aja Waduh. bahannya. Tapi gue Betul. sih jujur ya, gue lebih mending orang yang salah ngomong sih Betul. daripada Salah apa? ngelihat Bang? orang ngobrol sama lukisan. Ya karena kalau salah ngomong ya wajar. Wah, betul. Namanya juga manusia. Benar. Sering hilap gitu. Benar. Tapi kalau ngobrol sama lukisan sih aduh, udah nggak mau ngomong, ntar Waduh. dihujat lagi, marah anak-anaknya. Jangan pernah menggigit lengan orang yang Wah. pernah membantu. Betul. Jangan pernah menggigit. Ini kata-kata dalam ini orang sama yang pernah Bang membantu. Helmi Yahya, guys. Jangan pernah memusuhi ya orang yang pernah membantu kita. Kita Betul. tidak boleh lupa dengan orang yang pernah berjasa. Setuju. Nggak boleh apalagi dimusuhi, apalagi dijelek-jelekan. Kita balas dia kalau kita sukses. Kita Betul. ingat jasanya dia. Kita hormati dia. Ya, itulah kawan sejati. Akhirnya Pak Jokowi ungkap sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu. Sudah dirancang 4 tahun. Kalian mau tahu juga nggak siapa sih sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu? Siapa Kalau tuh, kalian mau Bang? tahu, simak video ini sampai akhir. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy dan teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku berat banget Oh, nggak apa-apa katanya. SBY tolong dong bantu kita atau gimana gitu. Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Waduh. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri Waduh. gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Survivor. Udah terima ya, Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Nah, Waduh. dari video tadi sebenarnya kita udah bisa simpulkan siapa sih sosok besar yang bermain di balik isu ijazah palsu ini. Waduh. Roy Suryo itu kan kemarin mantannya. Mantan kok dirangkul kembali, mau dijadikan tumbal atau mau jadikan apa? Nah ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar. Nggak mungkin isu ini sampai bertahan 4 tahun kalau nggak ada bahaya. kepentingan politik. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Waduh. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius. Oh serius. Serius. Yakin nggak ada Yakin apa-apanya. benar ini bandingkan abangnya. dengan Puan pun juga enggak lah. Oh, nggak apa-apa lah. Kalau memang dibilang Gibran itu nggak ada apa-apanya dengan AHY, dengan Puan Betul. juga nggak ada apa-apanya, ya nggak ada masalah. Tuh silahkan. Itu kan statement Anda. Tapi ingat, AHY wakil presidennya siapa? Gibran. Puan wakil presidennya Gibran. Mas Roy wakil presidennya siapa? Gibran juga, nggak bisa dipungkiri. Mau tinggal di kolong Iya mana pun sih. di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, wakil presidennya Gibran, nggak bisa dipungkiri. Mau Betul. tidur 24 jam sekali, mau tidur 23 jam satu hari, 22 jam, Nah. mau makan 4 kali sehari, 2 kali sehari. Wakil Terus? presiden kalian itu Gibran. Terus gimana tuh? Ijazah yang diteliti Roy Suryo ini emang bener palsu. Bener yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ijazah yang diteliti mereka ini nggak ada embosnya, nggak ada watermarknya, stempelnya itu di belakang foto bukan di depan foto. Bener yang dikatakan mereka. Ya gimana nggak bener? Orang yang diteliti mereka bukan ijazah aslinya Pak Jokowi, cuman yang ada di foto lalu mereka teliti. Waduh. Ijazah aslinya Pak Jokowi kan lagi di Polda. Jadi buat orang-orang yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan, coba Waduh. periksa isi kepala kalian ada otaknya nggak? Keras sih ini. Ya Keras, gimana? keras. Orang yang percaya Roy Suryo ini nggak bisa mikir. Orang Roy Suryo belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Betul. Baru kemarin dia melihat ijazah aslinya Pak Jokowi saat gelar perkara khusus. Kok Nah. sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Lah kalau kita percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli, karena kita percaya sama UGM. UGM udah menyatakan asli, Betul. KPU udah menyatakan asli. Terus mau Betul. apa lagi kita? Nah, dari sini masyarakat udah bisa menilai, guys. Nggak perlu gimana-gimana, nggak perlu. Dari awalnya aja udah janggal gitu loh. Apa yang diteliti kan emang yang diteliti bukan yang asli. Terus gimana? Bener kan? Yang diteliti bukan yang asli. Sementara yang asli itu nggak pernah mereka sama sekali melihatnya, guys. Terus apa yang diteliti, ya kan? Nggak masuk di akal ini. Wah, parah. Waduh, waduh. Prabowo itu udah capek, mundur aja Pak, mengada nangkep. Pak Prabowo itu sudah capek, harusnya mundur aja. Waduh. Hei, sing capek itu elu. Dimana tujuan lu itu belum bisa tercapai. Sehingga kamu membuat narasi seakan-akan Pak Prabowo itu capek. Sing capek itu Waduh. elu. Kamu suka nggak suka ya, itu kan masalah elu. Ngapain juga gitu loh. Betul. Elu itu siapa nyuruh-nyuruh Pak Prabowo mundur? Setuju. Ya rupamu kuwi lho sing mundur ki. Seenaknya saja ngomong Nah. seperti itu.
dan mengatakan bahwa dengan adanya menteri melakukan tindakan apapun itu, menurutmu itu adalah bentuk kepanikan. Sing panik itu elu. Bisa-bisanya para pembenci ini memutarbalikan fakta. Yang panik itu elu. Kita mah santai-santai aja, Pak Jokowi yo santai, Pak Prabowo yo santai. Yang panik elu. Ya. Betul. Jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia, enggak. Kalian aja yang tukang gaduh. Masalah ijazah sering kali diputar balikan faktanya. Yang enggak ada embosnya lah, yang tadinya beginilah, yang tadinya begitulah. Emangin matamu ngerti dewe ijazahnya Pak Jokowi, ha? Bisa-bisanya kamu ngomong seenak mulutmu sendiri. Betul. Kalau kamu nggak suka dengan pemerintahan Pak Prabowo, minggato, ya, cari negara lain yang bisa mendukung keinginanmu. Ya, karena keinginanmu sampai hari ini nggak selesai-selesai, jadinya kamu panik. Betul. Terus kalau Pak Prabowo mau mundur, ya kan, itu karena ngikuti cangkemmu begitu. Kamu itu lo siapa? Betul. Kamu tuh siapa sebenarnya? Kok nyuruh-nyuruh Pak Prabowo? Apakah kamu orang penting? Kalau sekarang ya kamu orang nggak penting lagi. Lebih penting ya dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Lu siapa? Coba deh kamu ngomong gini di depannya Pak Prabowo, ndang. Sana ada pono Pak Prabowo. Coba kamu, hei Pak Prabowo, mundur kamu dari jabatanmu. Kalau kamu capek, lebih baik kamu mundur, ndang. Rupamu ngomong kok yang ini ngarepe Pak Prabowo, coba cangkemu wanira wanine gone media sosial diwawancarai. Terus rakyat ikut terprovokasi dengan kata-katamu itu. Ya enggak lah. Karena kita tahu ya, kamu itu sebagian kecil dari gerombolan-gerombolan, dan itu kamu bukan levelnya Pak Prabowo. Tuh, tahu nggak? Sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontrak. Nah guys, aku setuju ya dengan pendapatnya Pak Anies untuk yang ini, masalah MBG. Setuju. Masalah MBG ini saya cocok sekali dengan Pak Anies untuk diserahkan langsung ke sekolah seperti halnya BOS. Karena sekolah sudah mahir dan pandai sekali mengelola dana-dana bantuan seperti BOS, revitalisasi, dan segala macamnya. Ya, berbagai macam bantuan dari pemerintah, insya Allah sekolah lebih mahir daripada yang lain dalam mengelola, dan itu akurat dan tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa untuk dikorupsi, karena semua terang benderang di sini, tidak ada celah untuk sekolah melakukan korupsi, ya seperti itu. Nah, dengan adanya MBG ini saya cocok dengan Pak Anies ya, tidak diberikan pada kontraktor tapi diberikan kepada sekolah, karena anak-anak itu sudah terbiasa dengan kantin seperti itu. Dan dengan adanya MBG di dalam sekolah, dikelola sekolah, ini sangat menghemat. Satu, tidak mengeluarkan dana untuk beli lahan atau sewa lahan, yang berdasarkan informasi sewa lahan aja per bulan puluhan juta. Oke. Yang kedua, tidak perlu lagi beli mobil untuk untuk transportasi pengiriman, untuk pengiriman MBG kemana ya. Sehingga ada kan kejadian mobil MBG menabrak siswa yang sedang upacara itu. Nah, jadi uangnya ini lebih hemat, tidak untuk beli lahan atau sewa lahan, dan tidak untuk membeli transportasi, nggak perlu transportasi juga, begitu loh. Yang selanjutnya, yang keempat, anak-anak dalam makan ya MBG ini ya kan, ini jauh lebih banyak. Kan selama ini MBG yang diberikan kan disepil-sepil ya, kayaknya makanannya geincip ya. Ya kalau aku sih nggak wareg ya segitu ya, cuma geincip gitu kan. Nah tapi kalau dikelola di sekolah ya kan, anak-anak juga sudah terbiasa dengan masakan kantin, atau diberikan lagi panduan. Kalau memang dana MBG ini diberikan kepada sekolah, tentunya ada panduan, ada operasional prosedurnya begitu. Jadi lebih memudahkan, lebih memudahkan, dan SPJ-nya juga lebih akurat begitu. Nah, di sisi lain, dengan adanya MBG, dana MBG diberikan kepada sekolah seperti halnya BOS, ini tentu saja guys, ini mengurangi adanya polusi korupsi ya, dan nepotisme. Ini menurut saya loh, kalau saya salah tolong saya dikoreksi juga ya. Jadi dengan adanya MBG ini kok seakan-akan ini muncullah lahan baru untuk berkorupsi, berkolusi, dan nepotisme tadi. Kalau kita tidak punya rekanan, kita tidak bisa mengajukan MBG. Itu seperti itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi saya
sependapat dengan Pak Anies Nah. bahwa dananya itu dikelola di sekolah, ya, tidak diberikan kepada orang tua, karena kadang kalau diberikan kepada orang tua ini kadang loh ya ini tidak diberikan untuk peningkatan makanannya anak-anak, malah digawe arisan, digawe jagong, kayak bayar Betul. utang, itu seperti itu. Jadi kalau lebih Setuju. baik dikelola oleh sekolah. Ya, dikelola oleh sekolah seperti Nah. halnya sekolah menerima bantuan yang lain seperti TEFA, seperti revitalisasi atau seperti BOS. Begitu guys. Ini menurut saya.